Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 2 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sumber Segala-galanya. Sumber segala-galanya. Firman Tuhan terambil dalam Roma 11 ayat yang ke-33 sampai dengan ke-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah pemahaman bahwa sumber segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Dengan demikian kami bisa belajar hidup dengan benar dan hidup penuh dengan syukur dan kebersandaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang sumber segala-galanya. Tatkala kita tahu satu pribadi sebagai sumber segala-galanya, maka hidup kita akan penuh dengan syukur dan hidup kita akan penuh dengan tanggung jawab. Ada dua kata yang kita akan pelajari saat ini, yaitu syukur dan tanggung jawab. Bagaimana kita bisa bersyukur dan bagaimana kita bisa bertanggung jawab kalau kita punya sebuah pemahaman bahwa sumber segala-galanya itu adalah berasal dari Tuhan. Pada ayat yang 36 dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dialah sumber segala sesuatu, dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat seperjalanan, sumber segala-galanya. Kenapa tahapan pertama kita perlu bersyukur? Karena Dialah sumber segala-galanya. Kalau kita melihat ayat ke ayat dari ayat 33 sampai 36, kita tidak pernah punya sebuah tindakan kepada Allah yang membuat Tuhan itu berhutang budi kepada kita. Kita pun tidak bisa menolong Tuhan yang membuat Tuhan harus berterima kasih kepada kita. Kita pun tidak bisa mengatakan aku pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Tuhan berhutang kepada kita dan harus membayarnya. Itu yang dikatakan pada ayat yang ke-35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau boleh dikatakan kenapa kita perlu bersyukur? Karena hidup ini apapun yang kita punya adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan. Ada dua kata juga, pemberian dan titipan. Kalau pemberian berarti untuk kita, kalau titipan berarti itu adalah berkat dari Tuhan yang sumber segala-galanya untuk disalurkan kepada orang lain, yang namanya titipan. Tatkala kita lihat kenal yang namanya ojek online, kemudian juga kita beli barang-barang dari online, maka sewaktu para pengedar yang mengantarkan barang-barang pesanan kita, maka itu titipan. Maka yang bersangkutan itu harus bertanggung jawab kepada titipan tersebut agar sampai kepada orang yang dituju. Itu yang disebut dengan titipan. Itu yang disebut dengan titipan. Karena hidup ini adalah titipan, maka kita penuh dengan syukur. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan tidak pernah merasa kelabakan kalau kita tidak bantu. Sahabat seperjalanan, suatu kita memahami sumber segala-galanya itu adalah dari Tuhan, maka kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Allah. Dan setelah kita bisa bersyukur, kita juga harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Kita tidak minterin Tuhan, kita tidak merasa lebih hebat dari Tuhan. Suatu kita merasa lebih baik dari Tuhan, maka apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan? Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Di sini kita bertemu dengan dua kata, keputusan dan jalan-jalan Tuhan, yang sulit untuk kita pahami. Bagaimana kita bersyukur tatkala menghadapi kehidupan yang sulit? Itu yang dikatakan kita sulit memahami jalan-jalannya. Kita pun juga sulit memahami keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami. Yang kita harus lakukan adalah kita taat kepada Dia di dalam segala situasi dan di dalam setiap keadaan. Tanpa bertanya, tanpa mencoba untuk nasehatin Tuhan.
Kalau di dalam ayat berikut dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sumber hikmat, sumber kekayaan, sumber keputusan, sumber jalan, itu adalah Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Kita belajar untuk bersyukur. Setelah bersyukur, apapun yang ada pada diri kita yang dititipkan Tuhan kepada kita, sebagaimana penjelasan apa yang dimaksud dengan titipkan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya tanpa berpikir kiri dan kanan. Kenapa saya dapat lebih sedikit? Kenapa dia lebih banyak? Kenapa hidup saya penuh dengan tantangan? Kenapa dia lancar-lancar saja? Bahkan yang lancar itu justru adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang hidupnya lancar dan seakan-akan diberkati adalah orang-orang yang justru tidak ibadah, yang tidak baca firman, yang tidak berdoa. Kenapa orang tersebut lebih lancar sementara saya yang ibadah, rajin perpuluhan, rajin melayani, menjaga kekudusan hidup? Kenapa saya tidak diberkati? Timbullah rasa tidak senang, timbullah iri hati. Lalu kita mengatakan kita sedang hidup dalam kebenaran. Sementara saat saudara mengatakan hidup dalam kebenaran, kemudian timbul tidak ada rasa syukur, timbul iri hati, timbul ketidaksukaan. Karena orang lain hidupnya lebih lancar daripada kita. Orang lain hidup lebihnya diberkati daripada kita. Lalu kita akan berusaha untuk meminteri Tuhan, menasehati Tuhan, memberikan masukan kepada Tuhan, protes dan kritik kepada Tuhan, protes dan kritik kepada jalannya Tuhan yang kita tidak bisa selami, dan keputusan-keputusan Tuhan yang tidak terselidiki. Sewaktu kita melakukan hal itu, maka kita sedang tidak bersyukur dalam hidup ini. Sewaktu kita tidak bersyukur dalam hidup, apa yang terjadi? Iri hati, sakit hati, kebencian, rasa diperlakukan tidak adil. Semua aspek-aspek sifat-sifat keberdosaan itu akan timbul. Sementara yang dimintakan Tuhan setelah kita bersyukur untuk apapun keadaan yang tidak ideal, karena ada rencana dan karya Tuhan yang baik, tugas kita adalah bertanggung jawab atas setiap pemberian, atas setiap kesempatan, bahkan bertanggung jawab juga di dalam menyikapi masalah. Ada yang berkata, bagaimana mungkin bertanggung jawab tentang masalah? Masalah itu yang harus bertanggung jawab Tuhan, bukan saya. Tapi bertanggung jawab kepada masalah. Apa langkah pertama bertanggung jawab kepada masalah yang terjadi dalam hidup kita selain memecahkannya? Yaitu berpikir secara positif untuk masalah yang ada. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadi sebuah peristiwa tanpa ada rencananya, tanpa ada keputusannya, tanpa ada jalannya. Kita hanya belajar taat, tidak perlu membandingkan. Karena ada rancangan Tuhan yang tidak dimengerti saat sekarang, hanya kita bisa mengerti di waktu kemudian hari. Mari sahabat seperjalanan kita belajar memahami bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Keputusannya, jalannya adalah yang terbaik untuk hidup kita. Sementara apa yang perlu kita lakukan? Kita belajar hidup sepenuhnya dengan rasa syukur untuk setiap peristiwa keadaan yang terjadi, dan kita bertanggung jawab menjalankan apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai titipan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Engkaulah sumber segala-galanya. Jadikan hidup kami penuh dengan ucapan syukur dan hidup bertanggung jawab. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Hiduplah dengan penuh syukur dan bertanggung jawab, dan ingatlah Tuhanlah sumber segala-galanya. Amin.